Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah salatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam kepada sahabat-sahabat semua. Semoga ya kesempatan kali ini senantiasa dalam keadaan walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Menjelang sore ini sambil ngopi, kita ngobrol dan obrolannya ringan saja, santai saja. Tadi saya silaturahim ke Pangarsa Guru dan beliau cerita sesuatu yang sederhana sebenarnya, tapi bermakna sangat dalam. Jadi selama ini kita mengenal tentu yang namanya sambal. Sambal itu komposisinya pertama tentu ada garam. Garam itu siapapun tahu rasanya asin. Dan ketika garam itu kita cicipi secara terpisah hanya garamnya saja, mungkin satu jumput garam saja sudah cukup membuat kita ketar-ketir karena lidah kita merasakan asin dan pahit bahkan. Kemudian juga komposisi lain dari sambal itu ada cabai. Cabai atau cengek bahasa Sunda itu jangankan satu butir, satu pucuknya saja kita gigit cukup untuk membuat lidah kita panas karena pedas. Kemudian juga mungkin ada bawang merah. Bawang merah itu kalau kita makan langsung pasti rasanya tidak enak. Jarang orang yang suka makan bawang merah. Terlagi kalau ditambah terasi. Terasi itu bagi sebagian orang akan membuat mual karena aromanya yang tidak familiar bagi hidung kita. Tapi ketika kemudian garam, ketika kemudian cabai, ketika kemudian tadi bawang merah, kemudian ada terasi itu masuk ke dalam ulekan, kemudian diolah, digalok bahasa Sundanya, menjadi sambal, maka asinnya garam, maka pedasnya cabai, maka perihnya bawang merah, maka aroma terasi yang menyengat itu berubah menjadi sesuatu yang nikmat. Saya ulang, kalau kita makan secara terpisah garam, pasti asinnya akan merasa ketir di lidah kita. Kalau kita makan cengek terpisah, pasti pedasnya kerasa. Kalau makan bawang merah, ketirnya juga terasa. Kalau makan terasi sendiri, pasti orang tidak suka. Tapi ketika sudah menjadi sambal, maka justru sesuatu yang tadinya kita tidak terlalu suka itu menjadi penyemangat, menambah selera kita untuk makan. Meskipun mungkin ketika makan huha karena pedas, tapi yakin ketika sambalnya enak, kita akan berselera untuk makan lebih banyak. Itu yang kemudian dianalogikan ke dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita itu penuh romantika. Tidak selamanya kemudian hidup kita berjalan mulus, tidak selamanya hidup kita itu berjalan sesuai dengan keinginan kita, tidak selamanya hidup kita itu nyaman, tidak selamanya hidup kita itu menemui jalan rata. Ada kalanya kita mendapati kehidupan kita getir seperti asin garam. Ada kadang kita mendapati dalam kehidupan kita pedesnya omongan orang. Kemudian kita juga sering mendapati bagaimana air mata kita harus tertumpah karena suatu hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana kemudian ketika keseharian kita menjadi tidak nyaman karena berbagai hal yang ada di sekitar kita. Itu ketidaknyamanan, kegetiran, air mata yang tertumpah, kemudian juga berbagai hal yang membuat kita tidak nyaman seperti tadi, seperti garam, seperti cabai, seperti terasi, seperti bawang. Ketika kita kemas, kemudian kita jadikan pelajaran, maka boleh jadi air mata yang tertumpah itu justru memberikan hikmah yang luar biasa, bahwa kita manusia tidak punya banyak daya atau bahkan tidak punya daya, sehingga kita tidak boleh kemudian
bergantung pada kekuatan kita, bergantung pada ijazah kita, bergantung pada ilmu kita, karena manusia ditakdirkan oleh Allah dengan segala keterbatasannya. Kemudian juga ketika kita merasakan sakit karena omongan orang, sakit karena cibiran orang, sakit karena kemudian diremehkan, direndahkan, tapi dengan mengelola perasaan tidak nyaman itu, mengelola perasaan sakit itu justru menjadi motivasi, justru menjadi penambah semangat, justru menjadi daya dorong bagi kita untuk bisa membuktikan setidaknya bagi diri kita bahwa apa yang mereka persepsikan, apa yang mereka remehkan terhadap kita itu, kita buktikan bahwa kita bisa lebih baik dari mereka. Analogi sederhananya bahwa ketakutan, bahwa kekhawatiran, bahwa ketidaknyamanan itu seperti ketika seorang anak sekolah yang tidak mau nilainya jelek, maka biasanya menjelang ulangan itu diliputi rasa khawatir, diliputi rasa takut, diliputi rasa kecemasan. Ketika kecemasan ini tidak dikelola, maka itu tidak akan berdampak apa-apa, bahkan sebaliknya akan berdampak negatif bagi dirinya. Tapi ketika rasa khawatir akan nilai jelek ini dikelola dengan baik, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk belajar. Dia akan bersungguh-sungguh ngapalin, dia akan bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Kemudian lagi ada banyak hal yang bisa kita kelola dari sesuatu yang tidak nyaman, dari sesuatu yang negatif, dari sesuatu yang kemudian membuat kita khawatir, cemas. Ketika kita dikemas, kita bisa mengemasnya dengan baik, maka itu akan menjadi energi yang luar biasa, energi yang akan menjadi daya dorong kita untuk bisa lebih baik lagi. Jadi itulah salah satu hikmah, salah satu perlunya kita punya guru, karena kadang-kadang kita itu sering terjebak atau terhijab dengan intelektual kita. Kadang-kadang kita tuh mendeskripsikan sesuatu yang sebenarnya sederhana karena kita sudah dirasuki dengan paham-paham yang intelek katanya, justru membuat kita tidak bisa secara bebas untuk menemukan jawaban-jawaban yang sebenarnya sederhana. Jadi Allah sendiri berjanji bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah sendiri yang berjanji bahwa setiap tanjakan itu pasti ada turunan. Allah sendiri yang memaklumkan bahwa apa yang Allah embankan kepada setiap kita itu adalah tidak mungkin melebihi kapasitas kita, tidak mungkin melebihi kemampuan kita. Tapi kenapa kemudian kita merasakan beban itu sedemikian luar biasa? Itu kalau kitanya kemudian tidak mengembalikan atau tidak menggantungkan atau tidak mencari jawaban kepada yang memberi amanah tersebut. Kita kadang-kadang ketika ada ujian, ada pertanyaan atau ada katakanlah kesulitan, kita mencoba mencari jalan keluar, mengotak-atik jalan keluarnya versi kita. Jadi ibarat kata di sebelah saya ini ada 3 pintu yang bisa dibuka untuk bisa keluar. Tapi kadang-kadang karena saya terbiasa lewat pintu yang sebelah kiri, saya kekeh pengen keluar dari gerbang sebelah kiri. Meskipun kadang pintu sebelah kiri itu, gerbang sebelah kiri itu mungkin justru sempit karena ada parkir motor dan lain sebagainya. Sebenarnya saya bisa memilih keluar lewat pintu kanan. Tapi dengan doktrin pemahaman, dengan doktrin pengetahuan, dengan doktrin yang menghijab kita kekeh bahwa menurut kita jalan keluarnya harus gitu. Ketika ada masalah A, maka jawabannya harus B.
Padahal Allah sudah memberikan sedemikian banyak jalan keluar yang Allah bentangkan untuk kita pilih, tapi kekeh karena kita berfokus pada kemampuan kita, pada keilmuan kita, pada pemahaman kita, apa yang Allah bentangkan, apa yang Allah kemudian sajikan kita abaikan. Jadi misalkan contoh lagi logikanya, ketika kita ada pertanyaan 5 tambah 2 itu harus berapa, atau 7 itu konstruksinya kadang-kadang kita harus bersikukuh bahwa untuk mendapatkan nilai 7 kita hanya punya satu pilihan, 2 tambah 5. Padahal untuk mendapatkan nilai 7 itu, untuk mencapai angka 7 itu, konstruksinya bisa banyak sekali, komposisinya bisa banyak sekali. 7 itu bisa 6 tambah 1, bisa 2 tambah 5, bisa 4 tambah 3, bisa kemudian 10 kurangi 3, bisa 9 kurangi 2, bisa 14 dibagi 2, banyak sekali untuk kita bisa menemukan angka 7. Tapi karena kita bersikukuh dengan apa yang kita pahami, apa yang kita kemudian yakini, kita bersikukuh bahwa angka 7 itu hanya 5 tambah 2 atau 2 tambah 5. Nah, seperti itulah kita kita sering sekali kita terjebak pada pemahaman seperti itu, bahwa untuk menyelesaikan masalah ini menurut saya harus ini, kekeh kita itu saja yang kita terus pantengin, itu saja yang kemudian kita pengennya seperti itu. Dan analogi lain mungkin untuk memberikan gambaran bagaimana kadang-kadang kita terjebak pada pemikiran kita yang sempit, yang menganggap bahwa pemikiran kita itu yang terbaik, seperti capung atau kupu-kupu yang terjebak di dalam kaca. Padahal ada pintu yang terbuka, tapi kupu-kupu itu yang terjebak di dalam kaca terus berusaha keluar dari kaca karena melihat, si kupu-kupu melihat dari kaca yang bening itu ada sinar di luar, yang artinya kupu-kupu atau capung itu melihat bahwa di luar sana saya harus ke sana, ke arah cahaya yang lebih luas. Tapi caranya itu dengan memaksakan diri untuk keluar dari kaca yang lebar. Padahal di sebelahnya ada jendela, ada pintu, ada kemudian angin-angin yang terbuka. Kita pun seperti itu, seperti kupu-kupu yang terjebak di dalam kaca. Kita pengennya, menurut kita ini jalan terbaik, menurut kita inilah kemudian solusi terbaik, inilah yang harus saya ambil. Padahal sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah pun sebaliknya, sesuatu yang menurut kita tidak baik justru di sana Allah siapkan kebaikan. Gitu. Jadi bahwa manusia itu dibekali akal itu benar adanya, tapi bahwa akal kita tidak kemudian 100% bisa menjadi eksekutor untuk menentukan pilihan kita, eksekutor untuk memberikan jawaban atas semua permasalahan yang kita hadapi, belum tentu. Akal tuh ada yang penciptanya, akal itu ada pemiliknya, akal itu ada keterbatasannya, akal itu makhluk yang juga harus bergantung kepada Sang Maha Pencipta. Karenanya kita memang diciptakan oleh Allah bukan sebagai makhluk yang bisa berdiri sendiri. Kita diciptakan Allah bukan sebagai Superman, bukan sebagai Avenger yang mempunyai berbagai kelebihan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Tapi kita diciptakan, didesain, diamanahi Allah. Secara fitrah kita memiliki berbagai keterbatasan atau memang dibatasi oleh Allah. Agar apa? Agar kita menyadari keterbatasan itu, agar kemudian kita menyadari bahwa
ada kekuatan lain, ada hal yang di luar diri kita yang kemudian memiliki hak penuh atas diri kita, yaitu Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai Rabb kita, Allah yang kemudian maha berkehendak, maha segalanya, yang dengan itu Allah memberikan sinyalemen, memberikan isyarat kepada kita untuk kita Allahus Samad, kepadanya lah, kepada Allah lah semua asa kita, semua harapan kita, semua keinginan kita itu kita gantungkan kepada Allah, agar ya tadi kita tidak seperti kupu-kupu yang terjebak di dalam ruang kaca yang terus memaksakan diri untuk keluar dari jendela kaca yang lebar itu sampai akhirnya kelelahan. Padahal sekali lagi, kalau kupu-kupu itu mau bergeser sedikit saja ke arah sebelahnya, di sana ada jendela yang terbuka, di sana ada pintu yang terbuka, di sana ada lubang angin yang bisa digunakan untuk jalan keluar. Nah, kita bukan kupu-kupu yang dengan akal itu, kita harus mau menengok kiri kanan, harus mau kemudian mengakui kelemahan kita, harus mau kemudian kita menyadari bahwa memang kita didesain sedemikian rupa oleh Allah untuk tetap bergantung kepadanya, untuk tetap kemudian memohon pertolongannya, memohon belas kasihnya, memohon Rahman dan Rahimnya, memohon petunjuknya. Karena memang kita manusia ini sekali lagi diciptakan Allah dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan. Di itu bahwa ujian dalam tanda kutip ya, karena sebenarnya ujian itu hanya beda nama dengan anugerah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ada orang yang menyikapi bahwa seluruhan hidup ini ujian, sakit ujian, sehat ujian, kaya ujian, miskin ujian. Tapi ada di sisi lain orang yang melihat kehidupan ini sebagai anugerah. Kita hidup di dunia, diberikan kesempatan hidup di dunia ini adalah anugerah. Terlepas dari kemudian apa yang kita perankan di sini, kita sudah mendapatkan anugerah untuk diciptakan Allah sebagai manusia. Jadi dua sisi itu, tapi kita lihatlah dari satu sisi dulu, bahwa dalam kalamnya Allah mengatakan bahwa setiap kita akan mati dan akan aku uji kalian dengan kelapangan dan kesempitan. Ya, ulang, bahwa Allah berfirman setiap kita akan mati dan akan aku uji kalian dengan kelapangan dan kesempitan agar kalian kembali. Sebuah ayat yang seolah-olah kontradiktif. Kenapa kelapangan disebut ujian? Bukankah selama ini yang kita pahami yang namanya ujian itu berupa kesulitan? Ketika kita sulit, ketika kita sakit, ketika kita tidak punya duit, ketika kita nggak kerja, ketika kita kemudian dalam posisi terendah dalam karir kita, ketika kemudian kita diremehkan, ketika kita diabaikan, ketika kita dianggap, ketika kemudian kita terpinggirkan, ketika kemudian posisi kita tidak nyaman, kehidupan kita banyak, di keluarga ada masalah, di kantor ada masalah, dengan tetangga tidak nyaman dan lain sebagainya, itu yang kita anggap ujian. Padahal miskin dan kaya itu dua-duanya ujian. Ketika kita kaya, kita diuji untuk bagaimana caranya kita bersyukur. Ketika kita miskin, kita sedang diuji bagaimana caranya kita bersabar. Pun ketika kita sehat, kita sedang diuji untuk apa sehat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan. Pun ketika sakit, bagaimana kemudian kita bisa bersabar dengan penyakit yang sedang kita alami. Pun ketika kita menjabat, jabatan itu ujian yang sangat berat, yang luar biasa berat. Bahkan dalam kisahnya, dalam pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu ada contoh-contoh, ada
ibrah ada tamsil bagaimana Allah menguji manusia. Jadi secara garis besar manusia kita itu diuji dengan 4 jenis ujian. Pertama, kita diuji dengan yang namanya perintah, bagaimana Allah tamsilkan, Allah ibrahkan, Allah contohkan pada peri kehidupan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah dengan berbagai perintah yang sangat berat. Mulai dari dihadapkan dengan perbedaan keyakinan dengan ayahnya Azar. Nabi Ibrahim yang kemudian meyakini bahwa Tuhan itu esa, bahwa Tuhan itu bukan bulan yang akhirnya tenggelam, bukan bintang yang akhirnya berganti, bukan matahari yang kemudian meskipun besar akhirnya memiliki keterbatasan. Di satu sisi ketauhidannya, keimanan dan keyakinannya di-challenge dengan bagaimana ayahnya. Ada yang mengatakan pamannya, tapi ayahnya yang bernama Azar itu justru menjadi pembuat Tuhan yang berbentuk patung. Bayangkan ketika seseorang berbeda keyakinan dengan orang tuanya, itu sebuah tantangan, sebuah ujian yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya dengan keberaniannya, dengan bimbingan Allah, Nabi Ibrahim bisa mematahkan argumentasi mereka bahwa patung bukanlah Tuhan, patung bukanlah sesembahan, patung bukanlah sesuatu yang bisa memberikan dan memberikan maslahat atau menolak mudarat. Dengan cara Nabi Ibrahim masuk ke dalam ruangan yang berisi patung, tempat-tempat peribadahan mereka, dan menghancurkan hampir seluruh patung di ruangan tersebut dan menggantungkan kapak di patung yang terbesar. Sehingga kemudian dengan kejadian itu Nabi Ibrahim disangkakan bahwa dialah pelakunya. Apa yang kemudian menjadi argumen Nabi Ibrahim ketika ditanya, apakah engkau hai Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim berargumen, tidak, bukan saya yang menghancurkan patung-patung itu. Harusnya Tuhan tanya patung yang besar itu, karena buktinya katanya ada kapak yang tergantung di lehernya. Dan seketika itu di ruangan pengadilan itu riuh mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sudah tidak waras, karena mengatakan bahwa patung besar itulah yang menghancurkannya. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalau kalian mengatakan bahwa patung besar itu tidak bisa dan mustahil melakukan perusakan terhadap patung-patung kecil dan tidak mungkin bisa bergerak sama sekali, tidak bisa berbicara apalagi bergerak, bagaimana mungkin kalian sembah? Benda mati, patung itu kalian sembah, siapa yang lebih gila? Tantangan itu menjadi awal dari bagaimana kemudian perintah dan ujian-ujian lain, tantangan-tantangan lain yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Setelah tetap dihakimi dan dibakar, Nabi Ibrahim kemudian lagi dihadapkan dengan kehidupan rumah tangganya. 60 tahun beliau sebagai kekasih Allah, sebagai Nabi pilihan Allah, sebagai Rasul pilihan Allah, belum dikaruniai keturunan. Sehingga kemudian dalam kisahnya Nabi Ibrahim akhirnya menikahi Siti Hajar yang sebelumnya beristrikan Siti Sarah. Dan ketika Siti Hajar kemudian memiliki keturunan, datang lagi perintah dari Allah untuk membawa atau untuk meninggalkan, karena setelah kelahiran Nabi Ismail itu Siti Sarah menyuruh agar Nabi Ibrahim dan Siti Hajar beserta bayinya keluar dari rumah untuk menghindari kecemburuan. Akhirnya dibawalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang ketika itu masih bayi, dan ibunya Siti Hajar di tengah-tengah gurun tandus yang jauh dari kiri kanan, yang tidak ada orang di sekitar situ, yang tidak ada air. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim justru diperintah lagi oleh Allah untuk meninggalkan keduanya.
dalam keadaan yang entah bagaimana kondisinya. Sampai Siti Saroh dalam toreknya itu bertanya, apakah engkau benar ingin meninggalkan kami? Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang oleh Siti Saroh, sehingga kemudian Siti Hajar. Kemudian di pertanyaan keempat, hai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim berbalik dan mengatakan, iya, aku diperintah Allah untuk meninggalkan kalian di sini. Siti Hajar kemudian berkata, jika ini perintah Allah, maka tinggalkanlah kami di sini. Kemudian perintah yang sangat berat itu, karena harus meninggalkan anak istri di gurun yang tandus, berhasil dilewati oleh Nabi Ibrahim. Singkat cerita, sampai Nabi Ismail tumbuh menjadi, ada yang mengatakan anak-anak usia 10, 9 atau 10 tahun, ada yang mengatakan sudah beranjak remaja. Diperintah lagi untuk mengorbankan Nabi Ismail, tapi lulus lagi. Sedemikian berat, sedemikian banyak contoh ibrah, perintah yang Allah bebankan, Allah amanahkan kepada Nabi Ibrahim, tapi ujungnya semuanya lulus. Kemudian ada lagi perintah yang kedua atau ujian yang kedua berupa larangan. Bagaimana kemudian Allah melarang Nabi Yusuf untuk mendekati Siti Julaiha yang ketika itu bukan muhrim, berat. Ketika itu Nabi Yusuf menjadi manusia yang tertampan, yang bukan hanya Siti Julaiha yang menyukainya, tapi hampir seluruh wanita di negeri itu menyukai atau menginginkan Nabi Yusuf. Dan ketika itu darah mudanya sedang bergejolak di dalam kondisi yang sangat memungkinkan untuk berbuat sesuatu yang salah, tapi ujian berupa larangan itu juga berhasil dilewati oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pergi meninggalkan Julaiha. Kemudian ada lagi ujian berupa kesempitan. Ini Allah tamsilkan, ini Allah gambarkan dengan bagaimana Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit yang kala itu belum ada kejadian sejenisnya, yang kala itu belum ada obat, yang kala itu belum ada orang yang mengalaminya. Betapa kemudian Nabi Ayub harus terusir dari keluarganya, dari kampungnya, dari anak-anaknya. Tapi lagi-lagi Nabi Ayub lulus dengan ujian yang sedemikian berat. Ujian berupa perintah itu bisa dilalui oleh Nabi Ibrahim, ujian berupa larangan bisa dilalui oleh Nabi Yusuf, ujian berupa kesempitan, berupa penderitaan dan penyakit bisa dilalui oleh Nabi Ayub. Tapi ketika Allah menguji Fir'aun dengan kekuasaan, Fir'aun gagal. Fir'aun justru dengan kekuasaannya mendeklarasikan diri, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Dia lupa bahwa kekuasaan itu adalah merupakan ujian yang sangat berat. Fir'aun beranggapan bahwa kekuasaan adalah anugerah. Bahkan kemudian dia menganggap, mentasbihkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian ketika Korun diuji dengan harta kekayaan, Korun pun gagal. Korun beranggapan bahwa hartanya, karena dia orang yang pandai, dia orang yang hebat, sehingga kemudian lupa dari mana hartanya berasal, lupa siapa yang memberikan hartanya. Dan tamsil dan cerita-cerita itu sampai sekarang dalam realitasnya banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika orang diuji dengan sakit, banyak orang yang lulus, banyak orang yang sabar, banyak orang yang kemudian justru dengan sakitnya itu menambah keimanan dan kata-katanya dengan Allah. Ketika diuji dengan perintah kayak seperti kemarin, ketika diperintah untuk berkurban, alhamdulillah banyak orang yang dengan kesadarannya berkurban dengan hewan domba atau sapi. Lulus. Pun ketika dilarang untuk mendekati hal-hal yang
tidak baik. Kalau dulu Siti Julaiha, kalau sekarang mungkin untuk dilarang untuk ke tempat-tempat yang maksiat segala macam. Meskipun ada jauh lebih banyak orang yang berhasil, orang yang lulus untuk tidak pergi ke dukun, untuk tidak pergi ke tempat-tempat maksiat, untuk menghindari khamr, untuk menghindari perjudian. Meskipun ada, tapi yakin jumlahnya jauh lebih sedikit dari orang yang tidak melakukannya lulus. Tapi ketika kemudian diuji dengan kekuasaan secara berjamaah, ada orang yang menggunakan kekuasaannya secara berjamaah untuk merampok. Ada orang yang dengan jabatannya bersama-sama secara kolektif melakukan kejahatan. Ada pula orang yang kaya kemudian lupa bahwa kekayaan itu adalah amanah, sehingga kemudian menjadi pelit, kikit, dan tidak mau berbagi dengan sesamanya. Jadi itu bahwa hidup ini adalah romantika yang harus kita jalani dengan penuh kesadaran bahwa dengan kehidupan ini kita dipergilirkan siang dan malam, kemudian kemarau, penghujan, ada sakit, ada sehat, ada sempit, ada sempat, ada mau, ada malas. Semuanya merupakan tantangan, semuanya merupakan ladang bagi kita untuk bagaimana kita bisa semakin dekat, semakin menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah, sebuah anugerah dari Allah untuk kita mainkan dengan baik, dengan penuh kebijakan, dengan penuh kesadaran. Jadi itu tadi, awalnya memang Pangarsa Guru hanya memberikan amsal bahwa ketika kita punya terasi, bahwa ketika kita punya garam, ketika kita punya cabai, ketika kita punya bawang, jangan dipisah-pisah, jangan diicipin satu-satu, karena kalau kita ngicipinnya satu-satu, kan garam akan terasa ketirnya, cabai akan terasa pedasnya, bawang akan terasa perihnya, pun terasi akan terasa bagaimana aromanya tidak sedap. Tapi kita gabungkan, kita kemudian olah menjadi sambal sebagai penambah selera kita untuk makan. Pun kehidupan ini tidak terlepas dari hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, hal-hal yang membuat kadang-kadang kita harus merasa khawatir, merasa cemas. Lagi jangan ditelan mentah-mentah. Kita perlu keterampilan, kita perlu perlu kecerdikan, itu perlu kebijaksanaan untuk mengolah apa yang kita alami itu untuk kita kemas. Apapun yang kita alami, kita jadikan sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Tadi caranya, dalam kelapangan kita bersyukur, dalam kesempitan kita sabar. Makanya ada dalil yang mengatakan bahwa urusan orang Islam itu aneh, dua-duanya baik, karena sabar dan syukur adalah dua mata keping, dua sisi kebaikan yang pasti berlaku dimanapun dan sampai kapanpun. Makanya sabar dan syukur ini merupakan sebuah anugerah. Jadi ketika Allah menyatakan innallaha ma'as-sabirin, bayangkan Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena makom sabar itu luar biasa. Sabar itu merupakan mahkota yang Allah sematkan kepada mereka yang memang benar-benar pilihan, benar-benar orang yang mempunyai kelas lah di sisi Allah. Kemudian syukur, fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah maka kalian, agar kalian bisa bersyukur. Lagi bahwa syukur merupakan makom yang sangat tinggi di sisi Allah. Makanya dua-duanya Allah sematkan kepada orang-orang pilihan, kepada hamba-hambanya yang memang mempunyai kapasitas dan kriteria yang layak untuk disematkan sebagai hamdan syakirin, sebagai hamba yang pandai bersyukur.
Jadi itu, dan ada banyak dan bahkan memang semuanya pelajar. Kalau kita mau membuka hati, membuka mata, membuka telinga kita, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, semuanya ada ibroh, ada pelajaran, ada hal yang bisa kita jadikan wasilah, jadikan anak tangga kita untuk terus menaikkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sudah menjelang maghrib. Semoga sore ini kita dikaruniai kesadaran, dikaruniai kemampuan oleh Allah untuk bisa bersyukur atas nikmat yang senantiasa tercurah dan terlimpah kepada kita. Bukan, jadi karunia Allah itu tidak ada hentinya, tidak hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu. Setiap waktu, setiap saat karunia Allah itu semua senantiasa tercurah. Maka jika kalian menghitung nikmat Allah, menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Yang Allah minta kepada kita bukan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, tapi untuk mensyukuri. Hanya bersyukur adalah merupakan sebuah kebutuhan. Bersyukur adalah merupakan anak tangga kita. La ajidannakum, dan akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Tuh, semoga ini menjadi pengingat bagi saya khususnya, dan juga kepada teman-teman mungkin bisa mengambil sepotong atau dua potong yang tadi selewatan saya sampaikan. Dan kenapa kemudian saya merekamnya, karena saya tidak bisa menyimpan apa yang tadi Pangsa Guru sampaikan itu hanya sebatas ingatan saya. Jadi inilah cara saya untuk mengingat petuah dan nasihat dari Pangsa Guru dengan cara sharing kepada teman-teman sekalian. Itu akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.